Lalu mengapa 8 bulan hilang, polisi baru menemukan Alvaro kemarin sore di bawah jembatan Cilalai, Desa Singabraja, Tenjo, Kabupaten Bogor dalam kondisi meninggal dunia. Kita berbincang dengan Ketua KPAI Margaret Aliatul Maimunah dan Komisioner dari Kompolnas Khairul Anam. Selamat petang Pak Anam, Ibu Margaret, terima kasih sudah menyiapkan waktunya di Kompas Petang. Selamat petang, salam sehat selalu. Salam sehat selalu untuk kita semua. Pak Anam, saya coba konfirmasi apakah betul polisi baru akan menyampaikan rilisnya terkait dengan kasus ini pada hari ini pukul 19, Pak Anam. Anda dapat informasi soal itu tidak? Iya, informasi yang kami dapat nanti malam memang akan disampaikan rilis cukup detail, apa yang terjadi, bagaimana menemukan kerangka tersebut, dan apa yang akan dilakukan, plus juga termasuk penangkapan ayah tirinya, dan kematiannya. Artinya bisa dikonfirmasi bahwa jenazah Alvaro, mohon maaf, ditemukan dalam kondisi kerangka, dan ayah tiri ataupun ayah sambung Alvaro ini sudah ditangkap dan meninggal dunia seperti yang Anda sampaikan tadi? Iya, sepanjang informasi awal yang kami terima adalah kalau Alvaro, bukti-bukti penunjangnya secara fisik memang cirinya sama. Itu yang kami dapat ya, kami belum melakukan pendalaman atas ini. Namun yang paling penting adalah nanti hasil DNA-nya. Oleh karenanya memang mencocokkan dengan DNA ibu jadi salah satu kunci. Tapi dengan bukti yang ada, makanya terus di follow up dengan penangkapan ayah tirinya, gitu. Dan kebetulan juga setelah ditangkap, kok malah informasi awal ya, betul dan tidak ya nanti kami akan dalami, dan semoga nanti malam juga bisa dijelaskan dengan baik oleh Polres Jakarta Selatan apa sebenarnya yang terjadi pada ayah tirinya juga, apakah bunuh diri. Kalau bunuh diri kenapa, statusnya apa, dan sebagainya. Sehingga akuntabilitas prosesnya juga terjaga. Kalau ayah sambung dari Alvaro ini ditangkapnya kapan, Pak Anam? Semalam apa ya? Saya akan cek laporannya. Kurang lebih semalam apa? Tanggal... Bentar. Iya, tanggal 23... kemarin, minggu kemarin. Ditangkapnya ya, kemarin dan meninggalnya tak berapa lama dari ditangkap? Pagi. Meninggalnya artinya pagi tadi? Itu pagi. Pagi sekitar jam 8 lebih lah. Ini ditangkapnya itu untuk... ada juga saksi, ada juga CCTV yang itu bisa menjadi rujukan penyebab kematian ayah tirinya. Kalau ayah tiri dari Alvaro ini ditangkapnya di daerah mana? Apakah tak jauh dari lokasi ditemukannya jenazah Alvaro atau seperti apa? Kalau detailnya biarkan Polres Jakarta Selatan yang nanti akan menjelaskan. Semoga penjelasannya membuat terang peristiwa. Tapi yang paling penting begini sebenarnya. Peristiwa penculikan ini ya, ini kan memang cukup lama, 8 bulan kurang lebih. Ya, kita juga monitoring kasus ini, apa yang dilakukan oleh Polres dan sebagainya, oleh Polsek dan sebagainya. Ya, dengan berbagai tindakan, termasuk menggali keterangan berbagai saksi, nempel pengumuman dan sebagainya. Termasuk juga ayah tirinya ini juga pernah diperiksa. Tapi memang berbagai kendala, karena memang kan kalau kita membayangkan bahwa penculikan itu dilakukan oleh orang jauh, ya ternyata ini oleh orang dekat gitu ya. Nah itu yang juga membuat satu dinamika yang ada hambatan, sampai titik tertentu terungkaplah titik terangnya, makanya ada penangkapan terhadap ayahnya, ayah sambungnya ini. Oke, artinya kami konfirmasi bahwa memang Alvaro ini diculik oleh ayah sambungnya, betul seperti itu? Sementara informasi awal yang kami terima demikian, termasuk juga ayah tirinya pada akhirnya juga meninggal dunia jam 8 sekian lah. Ada saksinya, ada CCTV-nya.
Tapi Lah sudah CCTV dan sempat saksinya belum diwawancara kami belum lihat, si tapi ayah itu sambungnya ini, gimana? Pak? Sudah sempat dilakukan interogasi belum antara polisi Sempat. kepada? Sudah ya? Informasi yang kami dapatkan sempat di BAP, sempat diambil keterangannya. Hmm. Oleh karenanya, ya semoga adanya CCTV ya, itu bisa menjelaskan bagaimana duduk perkara kematian ayah ini, termasuk juga ada saksi. Hmm. Eh, Karena pemeriksaan itu juga ada saksi yang lain yang sama-sama diperiksa. Modus ayah sambung dari Alvaro ini menculik Alvaro apa? Apakah sudah sempat diinformasikan sebelum ia meninggal dunia? Ayah sambung Alvaro. Kurang lebih sama penyidik disampaikan ke kami. Tapi ada baiknya memang penyidik sendirilah yang mengumumkan itu. Walaupun dalam konteks kejahatan motivasi tidak perlu dibuktikan, tapi penting untuk diketahui backgroundnya. Nah, semoga nanti malam nanti juga teman-teman Polres Jakarta Selatan, Metro Jakarta Selatan bisa menjelaskan sedetail mungkin tidak hanya soal kematian ayah sambungnya, tapi bagaimana Alvaro sampai meninggal dan kerangkanya ditemukan, terus bagaimana penyidik punya keyakinan kalau itu adalah kerangka dari Alvaro, apa yang meyakininya, sehingga sebelum ada DNA, tes DNA yang lebih valid dengan pendekatan saintifik keluar, kan ini kan belum dilakukan karena memang pembandingnya masih menunggu ibunya. Oke, saya ke KPAI, Ibu Margaret, ketika 8 bulan hilang ini, apakah dari pihak Polres Jakarta Selatan yang menangani kasus ini sempat menggandeng KPAI baik untuk melakukan penanganan atau berkonsultasi? Belum, Mbak. Yang saya coba cari informasi ke teman-teman komisioner, belum ada terkait dengan kasus ini masuk ke KPAI. Jadi selama 8 bulan sejak Maret 2025, KPAI memang belum digandeng oleh Polri untuk penanganan kasus ya? Belum, Oke. belum. Yang saya pahami belum. Bu Margaret, lalu penilaian KPAI sendiri terhadap perlindungan anak khususnya untuk kasus Alvaro ini, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Anam, dugaannya adalah Alvaro diculik oleh ayah tirinya yang kemudian ditemukan meninggal dunia. Ya, saya kira dari kasus ini kita bisa mengambil beberapa hal untuk menjadi atensi kita bersama ya. Yang pertama bahwa penculikan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Anam tidak dilakukan oleh orang jauh atau bahkan mungkin orang yang tidak dikenal, tetapi ini dilakukan oleh ayah sambung gitu ya. Jadi tentu ini menjadi kewaspadaan kita bersama bahwa memang anak itu seringkali menjadi korban ketika terjadi problem pada orang tua gitu. Meskipun dalam hal ini kita belum mendengarkan informasi secara jelas terkait dengan apa yang menjadi motif gitu ya terjadinya penculikan sampai kemudian ditemukan meninggal dunia ini, kita belum tahu motifnya apa. Tetapi ketika seorang ayah sambung melakukan penculikan ini, biasanya kan memang anak itu menjadi sasaran ketika orang tua terjadi komunikasi yang kurang pas atau terjadi permasalahan gitu ya kira-kira, dan tentu menjadi kewaspadaan kita bersama bagi orang tua terutama ya ketika akan melakukan pernikahan atau memiliki orang tua sambung untuk anak-anak gitu ya, akan membangun orang tua sambung untuk anak-anak. Saya kira juga mesti menjadi atensi gitu kan, bagaimana hubungan atau kemudian bonding antara orang tua sambung tersebut kepada anak-anak kita, itu tentu juga menjadi satu hal yang tidak boleh dilewatkan saya kira gitu ya. Dan kalau menilik dari kasus ini kan hilangnya itu di masjid di daerah sekitar rumah ya, di mana tempat Alvaro tinggal. Jadi ini juga menjadi atensi kita bersama bahwa berarti kita semua nih alarmnya adalah untuk bagaimana melakukan penguatan perlindungan anak di ranah publik. Baik. Ini menjadi penting.
Saya kembali ke Pak Anam. Pak Anam, dari 8 bulan Alvaro dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Apakah polisi sendiri, dalam hal ini pihak penyidik, sempat mendeteksi di mana sebenarnya keberadaan Alvaro? Tapi dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita masih membahas terkait dengan kasus kematian Alvaro yang ditemukan tewas usai hilang selama 8 bulan. Pak Anam, kembali kami coba menanyakan informasi. Sejak 8 bulan dinyatakan hilang, polisi sendiri sempat mendeteksi tidak keberadaan Alvaro ini sempat berada di mana? Iya, kalau detail-detailnya biarkan nanti malam akan diumumkan oleh penyidik. Cuman proses yang dilakukan memang satu ya menelusuri lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan sekitar itu memang ada kendala, salah satunya CCTV-nya tidak berfungsi di titik mana terakhir kali dilihat. Kesaksian-kesaksiannya juga berkurang. Nah, salah satu yang paling penting ketika diumumkan bahwa ada orang hilang dan sebagainya, itu banyak informasi yang masuk. Nah, walaupun informasinya ya ditelusuri tidak ada hubungannya atau ditelusuri ada hubungannya dan sebagainya. Nah, dari situlah sampai hari-hari terakhir ini kita temukan titik paling penting ya ada di Bogor, misalnya begitu. Nah, itu nanti biarkan penyidik yang mengumumkan. Tapi yang paling penting begini, dalam kasus seperti ini, kalau tidak bisa mengandalkan teknologi, yang paling penting adalah mengandalkan kerjasama antara masyarakat ya dengan kepolisian, keluarga dengan kepolisian. Dan dalam konteks ini, walaupun lama ya, saya kira kita harus terima kasih atas kerjasama yang ada antara kepolisian dan masyarakat, khususnya dengan pihak keluarga. Tanpa ada kerjasama yang baik ya antara masyarakat dan keluarga dan kepolisian, saya kira penemuan kasus ini Alvaro maupun kasus-kasus yang lain akan menghadapi kendala yang serius. Karena ada lagi kasus yang lain yang sudah sekian tahun juga nggak ketemu, karena itu kendalanya salah satunya teknologi. Bahkan kemarin dibentuk tim khusus misalnya begitu ya. Semoga kerjasama bareng antara polisi dan masyarakat ini bisa segera ada titik terangnya untuk semua kasus, terutama untuk kasus anak-anak, karena kasus anak-anak itu agak spesifik. Tapi kalau untuk kasus ini kan hilang 8 bulan, ada tidak indikasi dari pengawasan Kompolnas ya, ada tidak indikasi kelalaian ataupun keterlambatan dari pihak polisi sendiri untuk menemukan Alvaro? Kalau indikasi kelalaian agak susah ya mengukurnya. Upayanya kalau dari segi prosedur misalnya, upayanya dicek apakah sudah ngambil kesaksian dari orang sekitar, sudah, apakah ngecek CCTV yang ada juga sudah, apakah nyebar berbagai informasi itu juga dilakukan. Lah, dinamika penculikan untuk anak-anak memang agak berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa mungkin di saat-saat tertentu dia bisa memberikan perlawanan terhadap penculikan. Tapi tadi Anda, mohon maaf, tapi tadi Anda menyebutkan bahwa ayah sambung Alvaro ini selama 8 bulan sempat menjalani pemeriksaan. Informasi apa yang saat itu didapatkan? Ya awalnya masih menutup-nutupin ya, sampai juga pada titik tertentu sampai kemarin itu menunjukkan sungai tersebut. Nah, disitulah ditelusuri baru ketemu kerangka. Nah, soal detailnya nanti bisa ditanyakan langsung kepada penyidik yang akan membuat preskon. Gitu. Pak Anam, ada tidak dugaan jika Alvaro ini meninggal dunia di tempat yang lain kemudian dibawa ke lokasi yang saat ini kita tahu bahwa ditemukan jenazahnya di kawasan Bogor? Kita tidak sampai ke situ. Saya mendalami awal itu terkait apakah betul ada indikasi atau bukti yang kuat jenazah tersebut atau kerangka tersebut adalah Alvaro. Dijawabnya dengan bukti-bukti yang kasat mata ya potensialnya gede. Yang berikutnya dengan keterangan-keterangan juga ada, makanya ada penangkapan. Yang berikutnya ya tinggal ditunggu nanti DNA, karena DNA itu yang paling valid. Gitu. Bu Margaret,
ada tidak dari KPAI sendiri dugaan pelanggaran, kelalaian terhadap perhatian untuk anak, dan apalagi kita tahu bahwa Alvaro ini masih berumur 6 tahun. Apakah KPAI akan menelusuri jikalaupun ada pelanggaran, dugaan kelalaian untuk menangani seorang anak? Ya. Seperti tadi saya sampaikan, ini menjadi atensi para orang tua ya, karena pada kasus Alvaro ini kan agak sulitnya itu salah satu yang juga sulit untuk diselidiki itu kan karena pelakunya adalah ayah sambung. Jadi kira-kira ketika di masjid, Alvaro ini kalau diajak sama ayah sambung itu kan orang juga ketika bapaknya ngakunya ayahnya kan sudah selesai gitu. Orang nggak akan punya kecurigaan atau hal lain gitu ya bahwa dia dibawa atau diculik untuk apa gitu kan gitu. Karena yang membawa ini adalah ayah sambung gitu. Hmm. Nah, tetapi gitu ya, saya kira kalau dari saya juga nggak tahu nih pendalaman kasusnya seperti apa ya. Tetapi kalau dari beberapa informasi yang sempat kami telusuri itu kan posisinya Alvaro ini kan tinggalnya dengan kakek neneknya ya, Ya. pasca ibunya dengan ayahnya berpisah, Mhm. tidak bersama-sama dengan ayah sambung. Dan ketika terjadi konflik atau problem antara ayah sambung dengan ibunya mungkin gitu kan, kemudian Alvaro ini menjadi sasaran gitu ya. Mhm. Jadi saya kira dalam kasus ini seperti yang tadi disampaikan Pak Anam juga, kasus penculikan pada anak ini sangat mudah dilakukan karena anak memang nggak punya mekanisme untuk melakukan perlawanan seperti orang dewasa itu sangat kecil gitu ya, sehingga ini juga menjadi atensi penting sekali orang tua memberikan pembekalan keterampilan untuk melawan ketika diajak oleh orang-orang dan tanda petik yang tidak dikenal, harusnya kan Hmm. begitu. Tapi kan Ya, ini problemnya adalah ayah yang dekat. sambung yang kenal gitu kan, sehingga kemudian ini menjadi agak sulit. Hmm. Tetapi tentu anak sekecil dengan usia Alvaro itu harusnya ya memang dalam pengawasan orang tua gitu. Jadi hendaknya sih kalau masih dalam usia segitu ya mestinya nggak dibiarkan sendiri gitu ya. Mhm. Mhm. Jadi tetap dalam pengawasan ketika Mhm. mau kemana ya ya jangan dilepas sendiri kalau menurut saya gitu. Tapi saya juga nggak tahu nih situasinya apakah masjidnya ini agak jauh atau deket banget sehingga Ya. menjadi tempat yang biasa dan karena mungkin tempatnya ngaji dengan teman-teman sehingga menjadi tempat yang biasa ini kami belum memantau sampai Baik. sejauh itu gitu Hmm. ya. Tapi saya kira menjadi perhatian bersama bahwa pengawasan terhadap Ya. anak-anak di ranah publik ini menjadi sangat penting. CCTV saya kira menjadi hal yang mesti diperhatikan ya di ranah publik supaya ini Oke. bisa membantu upaya perlindungan anak di ranah publik gitu mungkin. Baik, terima kasih Ibu Margaret Aliatul Maimunah, Ketua KPAI, dan juga terima kasih Pak Hoirul Anam, Komisioner dari Kompolnas, sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.